Tiga aliansi yang bisa dipanggil juga Sanrengo terdiri dari Kamasaka, Ebara, dan Senomon. Dari tiga aliansi itu yang menjadi ketuanya adalah Amagai dari Amagai Group yang menerapkan visi hidupnya yaitu pria yang berdiri di atas. Dia didampingi oleh seorang yang sangat kuat yaitu Ryo Suzaki yang dijadikannya sebagai tangan kanan dari Amagai ini. Sebelum itu kita berkenalan lebih dulu tentang sang pemeran yang memerankan Amagai dan Suzaki ini. Yang pertama ada Amagai yang diperankan oleh Ryoki dari BE-FIRST yang merupakan salah satu boy band asal Jepang yang dibentuk dan dikelola oleh BMSG. Dan Ryo Suzaki yang merupakan tangan kanan dari Amagai ini diperankan oleh Yuta dari NCT 127. Ya, NCT 127, siapa sih yang tidak mengetahui tentang boy band asal Korea ini? NCT 127 adalah subunit kedua dari grup vokal pria Korea Selatan NCT yang dibentuk oleh SM Entertainment. Saya sendiri salut karena seorang Yuta di film ini ataupun di edisi kali ini dijadikan sebagai villain oleh pihak LDH. Mari kita flashback sebentar tentang persahabatan dari Amagai dan Suzaki ini. Amagai dan Suzaki ini sebenarnya sahabatan sejak kecil. Sejak kecil juga Suzaki ini sering dibully oleh teman-temannya. Dan Amagai lah yang selalu melindungi Suzaki. Dan pada akhirnya nih, Suzaki karena selalu dilindungi oleh Amagai, dia mengatakan kepada Amagai bahwa dia akan menjadi kuat dan akan melindungi Amagai kelak nanti. Sebenarnya Amagai ini anak yang ceria dan sangat menyayangi Suzaki sejak dulu. Mereka selalu tertawa dan tersenyum sebagaimana dua sahabat yang menjalin hubungan yang sangat erat. Tapi semuanya itu berubah ketika mereka dipisahkan dan akhirnya bertemu kembali di SMA Senomon kelas 3. なんとか言えよ。だから言ったろ。連合入りを拒否ったら潰すって。Suzaki dan Amagai ini merupakan murid pindahan di kelas 3 SMA Senomon. Tidak dijelaskan Amagai ini murid pindahan dari SMA mana, karena ketika mengobrol dengan supirnya, dia sudah 3 kali pindah SMA dan tujuan terakhirnya dari Amagai ini adalah SMA Senomon. Itu berbeda terbalik dengan Suzaki. Suzaki ternyata murid pindahan dari SMA yang bernama SMA Nami. Di SMA Nami, Suzaki ini yang menjadi ketuanya. Itulah yang dikatakan oleh Soji dari Ebara. Bukan hanya itu, Tsukasa juga ini mengenal Suzaki. Ketika dia disekap, Tsukasa mengatakan kepada Suzaki, kenapa Suzaki bisa pergi dari SMA Nami dan mengikuti Amagai ke Senomon. Jadi sebelum mengikuti Amagai, Suzaki ini yang terkuat di SMA Nami itu. Akhirnya, Amagai dan Suzaki ini berhasil menaklukkan SMA Senomon yang kala itu dipimpin oleh Saboten. Singkat cerita, akhirnya terbentuklah 3 aliansi SMA. Awalnya, aku kira Amagai ini beserta Suzaki merekrut Kamasaka dan Ebara untuk bergabung dengan Senomon dan mengikuti mereka. Ternyata, dari awal film ini sudah terbentuklah 3 aliansi SMA itu dengan Amagai sebagai ketuanya. Jadi tugas 3 aliansi SMA itu adalah menghancurkan semua SMA yang ada di SWORD seperti apa yang dikatakan oleh Saboten. Dan Saboten juga mengatakan kepada Kenzo, karena 3 aliansi ini kan mau menyerang Oyako, dan Oyako ini bukan sembarang sekolahan. Jadi 3 aliansi itu melalui Saboten mengajak Kenzo dari Hosen untuk bergabung ke 3 aliansi karena kita tahu Hosen ini kan pernah bersih tegang dan Oyako pada film sebelumnya. Jadi, 3 aliansi ini mencoba untuk mengajak Hosen melalui Saboten. Saboten juga mengatakan kepada Kenzo bahwa ada yang mengatakan ataupun menyuruh kepada kami, yaitu 3 aliansi SMA, untuk menghancurkan Oyako. Awalnya aku kira yang dikatakan oleh Saboten ini adalah Amagai yang menyuruh 3 aliansi untuk menghancurkan Oyako. Tapi ternyata itu bukan. Karena Amagai-nya itu sendiri ada di situ. Jadi gue berasumsi bahwa ada seseorang ataupun kelompok besar yang menyuruh 3 aliansi melalui Amagai ini. Jadi kelompok itu memberikan uang dan menggunakan uang juga untuk merekrut SMA-SMA yang bisa dijadikannya untuk menghancurkan Oyako. Tapi ya, pride dari seorang Kenzo sebagai siswa dari Hosen ini tidak mau mengikuti mereka hanya demi uang. Tapi naas bagi dia, karena setelah itu dia dihabisi oleh Saboten bersama kroco-kroconya dan menyebabkan dia masuk ke ICU dengan kesadaran yang sangat rendah.
Sebenarnya Soji dari Ebari ini juga tidak suka dengan gabungnya mereka ke 3 aliansi SMA. Dia pun mengatakan kepada Fujin dan Reijin agar keluar dari 3 aliansi SMA ini. Karena tujuan dari Fujin dan Reijin ini kan cuman ingin menghadapi Todoroki dan ingin mengalahkan Todoroki. Jadi tanpa gabung ke 3 aliansi aja sudah cukup bagi mereka untuk bisa menghadapi Todoroki. Tapi ya, pada akhirnya Ebari ini berhasil dikeluarkan dari 3 aliansi dengan kekalahan mereka oleh solonya Todoroki. Invasi besar 3 aliansi SMA ini terhadap Oyako berawal dari beberapa kroco dari Senmon dan Kamasaka yang mengintai Oyako yang disadari oleh Tsukasa dan fraksinya Todoroki yang melihat mereka dan juga bertemu dengan mereka yang selalu bergentayangan di wilayah Oyako itu sendiri. Dan akhirnya invasi besar pun terjadi yang mengakibatkan Tsukasa, Tsuji, Shibaman, Kiyoshi, dan Nakagoshi menjadi korbannya. Naas bagi Tsukasa yang disergap oleh Amagai dan dijadikan sandera oleh dia agar teman-temannya dari Oyako ini datang untuk menolong dirinya. Karena masa dari Oyako ini kan sudah sedikit, kalau mereka datang ke Senmon untuk menyelamatkan Tsukasa, Oyako bisa dikalahkan dengan mudah di Senmon. Amagai pun menelpon Fujio menggunakan HP-nya Tsukasa untuk memberitahu Fujio kalau ingin menyelamatkan Tsukasa ataupun sahabatnya ini, datanglah ke Senmon. Amagai pun mengatakan kepada Tsukasa bahwa teman-temannya dari Oyako ini akan datang besok untuk menyelamatkan Tsukasa. Seketika itu, mereka semua yang ada di situ tertawa-tawa dan mengolok-olok Tsukasa karena tidak mungkin bagi Oyako yang tersisa sedikit bisa mengalahkan 3 aliansi SMA. Hanya satu orang yang sama sekali tidak terlihat senang. Dia adalah Suzaki. Suzaki hanya melihat Tsukasa karena sebenarnya dia iri dengan Tsukasa yang mempunyai sahabat-sahabat yang mau melakukan apapun untuk menyelamatkan Tsukasa. Saya sering mengatakan pada video sebelumnya juga bahwa ekspresi Suzaki ini dari trailer-trailer yang sudah ditayangkan sangat berbeda. Ternyata alasannya itu adalah Suzaki sebenarnya masih menganggap Amagai ini sebagai sahabatnya. Tetapi Amagai ini berubah sifatnya. Dan Amagai ini ternyata menganggap Tsubaki sebagai bidiknya ataupun bisa dibilang sebagai budaknya. Karena apa? Bapaknya Suzaki ini ternyata gagal dalam bisnis dan berhasil diselamatkan oleh Amagai Group. Makanya ketika Suzaki masih menganggap Amagai ini sebagai sahabat, tapi Amagai ini menganggap Suzaki seperti orang yang kesusahan uang dan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh dia. Singkat cerita, akhirnya Senmon kalah oleh Oyako. Karena Oyako tidak datang sendirian ke Senmon, mereka datang dengan Hosen dan dibantu juga oleh fraksinya Lao dari Suzuran. Semua orang yang dipekerjakan oleh Amagai semuanya pada kabur, termasuk dari Kamasaka. Hanya Suzaki lah yang masih berdiri untuk melindungi Amagai karena janjinya itu. Amagai yang melihat duel antara Suzaki melawan Fujio, Suzaki pun bertengkar dengan sepenuh hati untuk melindungi dirinya. Ya walaupun pada akhirnya kalah juga. Tapi Suzaki berhasil membuat Amagai ini terbuka kembali hatinya dan berhasil meluluhkan hatinya, dan akhirnya Amagai ini bisa menganggap Suzaki kembali sebagai sahabatnya, bukan lagi sebagai budaknya. Itu adalah garis besar dari persahabatan antara Suzaki dan Amagai. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Lalu, banyak sekali dari kalian yang menanyakan credit scene pada film ini. Oke, kali ini saya akan menceritakan credit scene-nya. Apakah ini akan ngetis film selanjutnya ataupun drama yang akan keluar setelah ini, ataupun tidak sama sekali? Coba kalian komen di bawah setelah saya menjelaskannya. Pertama, setelah peperangan ini selesai, anak-anak dari Oyako ini kembali ke tongkrongannya sambil memakan masakannya Motoaki. Nakagoshi dan Nakaoka ini mengatakan kepada yang ada di situ bahwa dia mendapatkan undangan untuk bertemu dengan siswi dari SMA perempuan. Undangan itu ada 6. Jadi, undangan ini tuh seperti perkenalan antara cewek dan cowok. Jika cocok, mereka ini nanti bisa pacaran atau menjadi pasangan nantinya gitu. Tinggal 4 yang tersisa dan Jang mempunyai ide untuk melempar kartu. Dan barang siapa yang mendapatkan kartu as, dia yang akan mendapatkan sisa undangan tersebut. Memang hanya sebuah gurauan biasa dari Nakagoshi. Tapi entah kenapa gurauan ini, yang dari Nakagoshi ini, terus berada di kepala saya setelah menonton film ini. Jadi saya berasumsi
mungkin akan ada sekolahan perempuan yang akan dimunculkan pada film ataupun drama selanjutnya setelah film ini. Karena kita ketahui pada film Hilo sebelumnya, kan ada juga peran dari seorang perempuan, yaitu bernama Naomi dan juga geng Strawberry kalau nggak salah. Pada film ini juga, LDH kan sudah merekrut Yuta dari NCT. Masa sih di film selanjutnya tidak bisa merekrut lebih tinggi lagi ataupun lebih jauh lagi? Dilihat dari segi pendapatan, mungkin akan lebih banyak lagi. Gampangnya gini, masa akan di-downgrade? Jadi menurut kalian gimana? Siapakah yang bagusnya akan tampil pada film ataupun drama selanjutnya? Apakah Twice, IVE, ataupun aespa? Karena grup band itu kan di dalam membernya juga ada orang-orang yang berasal dari negara Jepang. Silakan kalian komen di bawah. Dan satu lagi yang terdapat pada credit scene kali ini. Sebelum lanjut ke credit scene berikutnya, gue mau mengatakan bahwa tendangan yang mengarah langsung ke kepala ini kan merupakan syarat untuk bertemu orang nomor 1 di fraksi tersebut. Ketika kita bisa menahan tendangan itu, berarti kita tuh layak. Pertama kali scene ini kan muncul ketika Todoroki melakukan tendangan ke Kurconya Nakagoshi dan juga Fujio, karena mereka ingin melawan Todoroki. Ketika Kurconya dari Nakagoshi ini tidak bisa menahan tendangan itu, berarti itu kan tidak layak untuk bertemu dengan Todoroki. Tapi itu berbanding dengan Fujio yang bisa menahan tendangannya Todoroki. Berarti Fujio layak melakukan duel ataupun bertemu dengan Todoroki. Dan kedua, yang dilakukan oleh Mangoroku kepada Fujio, yang dimana Fujio ingin bertemu dengan Lau, ternyata dia ini harus mendapatkan tiket antrian, dan tiket antriannya itu adalah menahan tendangannya Mangoroku, dimana Fujio ini bisa menahan tendangan dari Mangoroku. Dengan kata lain, Fujio ini layak untuk bertemu dengan Lau. Ternyata perlakuan itu juga dilakukan oleh Fujio kepada Suzaki. Karena setelah duel antara Suzaki dan Fujio, Suzaki ini masih penasaran dengan Fujio dan ingin berduel lagi dengan dirinya. Ketika mereka bertemu kembali, didampingi oleh Tsukasa dan Amagae, Tsukasa ini mengatakan sama persis apa yang dikatakan oleh Mercy kepada Fujio. Kalau ingin bertemu dengan orang yang terkuat, dia harus mengambil antrian. Antriannya itu adalah tendangan yang dilayangkan kepada sang lawan agar layak atau tidaknya. Dan Suzaki berhasil menahan tendangannya Fujio, berarti dia ini layak untuk berduel lagi dengan Fujio. Jadi mungkin kelanjutan dari film ini bisalah dibikin drama untuk mengenalkan karakter-karakter baru lagi, karena ini kan sudah crossover antara universe-nya Hilo bersama universe-nya Wars. Jadi siapa selanjutnya yang ingin dikeluarkan pada live action selanjutnya dari film Hagi and Law ini? Silakan komentar di bawah. Sekian dari saya, Otsukare sama deshita.